Nah, di sini sudah ada airnya. Tips untuk yang suka berkebun agar tanamannya selalu bahagia, jangan sampai lambat menyiram. Assalamualaikum. Nah, kebetulan saat ini saya mau eksperimen ya guys. Kira-kira kebutuhan air per tanaman ini dalam satu hari itu seberapa? Di sini ada tanaman brokoli. Brokoli ini saya siram kurang lebih setengah liter setiap hari, dan kemarin saya sudah coba. Panasnya tidak seterik hari ini, tapi sampai sore itu tidak layu. Nah, jadi hari ini akan diamati lagi hasilnya nanti seperti apa. Berikutnya ada kali ornamental yang berwarna-warni cantik dan berliuk-liuk. Ini ada yang liuk-liuk, ada yang bergelombang, ada yang bergerigi. Beda-beda guys. Ini kurang lebih 400 ml ya. Ukuran polybag kurang lebih 20 kali 25 cm. Kalau brokoli tadi ukurannya ini kurang lebih 25 kali 40 cm. Kalau teman-teman baru mulai berkebun sama seperti saya, terus bingung mau nanam apa, di online itu kan ada banyak sekali benih yang dijual dan sangat menggiurkan, cantik-cantik. Alhamdulillah saya sudah mencoba beberapa benih, dan yang bertahan di greenhouse mini sekarang ini tuh adalah benih-benih yang insya Allah akan saya pertahankan dan ditanam ulang kemudian hari. Di antaranya kale, jadi semua jenis kale ya, kale ornamental, kale dwarf blue, kemudian kale keriting yang seperti ini agak kurus ya, karena sebelumnya kurang perawatan. Ini masih kecil, pendek, sudah lebat. Jadi keunggulan kale ini tuh guys, kalau ornamental misalnya dia sudah rimbun seperti ini, kalau daerah dingin ini tuh warnanya bisa lebih cantik ya, tapi karena di sini daerah panas jadi dia cepat menghijau. Bisa dipotong, dimasak di sayur apa aja enak, makan mentah untuk lalapan juga enak. Kemudian setelah dipotong dia akan bertunas lagi. Nah, ini dia tunasnya banyak di bawah, di atas yang sudah tinggi juga ada ya. Jadi bertunas lagi seperti ini, nanti tunasnya ini dipotong lagi, dia tunas lagi. Ini contohnya, ini sudah dipotong, kemudian dia keluar 2 tunas. Sebelumnya itu ada lebih dari 2 tunas, tapi saya kurangi ya, saya pelihara 2 saja. Ini sesuai selera ya, sesuai keinginan masing-masing mau dipelihara berapa agar cantik, karena dia tidak hanya enak, bergizi, tapi juga cantik. Ini sebelah sini saya potong lagi, kemarin sudah besar tunas sebelah sini, saya potes karena dia pasti nabrak sebelahnya. Nah, ini insya Allah ada bakal tunas yang mau tumbuh nanti di sini. Jadi saya ingin bentuk begitu guys, supaya seperti bunga cantik ya, walaupun ujung-ujungnya nanti dipotong lagi tidak apa-apa, karena insya Allah nanti bertunas lagi. Ini besar sekali, cantik, dan ini juga sudah dipotong, tunasnya juga banyak tuh. Sangat worth it sekali guys kalau kalian bingung tanam kale ornamental. Dan katanya ini bisa di stack ya, tunasnya ini kalau kebanyakan di sini bisa dipotes, ditanam di polybag lain. Katanya sih bisa berakar. Kemarin saya coba yang agak besar, itu belum berhasil. Tapi yang kecil di sini sudah lumayan lama, walaupun belum berakar dia masih segar ya. Tuh, ada juga daun mudanya. Tuh, saya cek tadi belum ada akar, tapi dia masih segar, masih bertahan. Semoga saja ya. Tapi itu tanpa treatment apapun ya guys. Mungkin kalau diberikan perangsang akar, anti jamur, dan lain-lain, treatment untuk stek, mungkin hasilnya bisa lebih maksimal. Kemudian kale yang keriting ini juga sangat recommended, karena dia juga bisa bertunas guys. Ini saya baru coba potes pucuk, walaupun sudah sangat tinggi ya, tapi ini yang pendek sudah mau keluar tunas tuh, insya Allah. Dan katanya juga ini bisa di stek tunasnya. Kalau
Kalau ingin kalenya berumur lebih panjang, caranya tanam di polybag ataupun pot yang lebih besar. Nanti dia bisa besar batangnya. Kemudian kalau dipotong, kalaupun teman-teman tidak mau stek, ini dia bisa bercabang-cabang juga, sama seperti kale ornamental tadi ya, bisa bercabang-cabang besar, potnya ganti yang lebih besar. Bahkan dipotong habis pun bisa bertunas guys. Nih contohnya ya, beberapa waktu lalu saya potong, sekarang tunasnya banyak sekali. Dia tuh tunasnya banyak guys, jadi makanya kadang saya kurangi ya, seperti ini belum sempat dikurangi, jadinya rimbun sekali berapa mata tunas ini. Lihat, Masya Allah. Dan ini batangnya besar. Ini kali ornamental, bisa dipindah ke polybag yang lebih besar, nanti dia bercabang-cabang, rimbun, potong, tunas lagi, potong, tunas lagi, dan akan jadi sayur yang insya Allah tidak ada habisnya ya. Di sini terbanyak memang kali ornamental guys. Ini juga sudah saya potong bercabang. Ini juga, ini brokoli saya belum coba untuk stek ya. Nanti kalau setelah panen itu katanya juga akan keluar tunas-tunas kecil yang bisa di stek. Belum dicoba, insya Allah nanti update terus video terbaru. Agar tidak ketinggalan, teman-teman bisa subscribe supaya dapat notifikasi. Di sini kurang dapat matahari guys, agak kecil ya, kecil-kecil, lama pertumbuhannya. Jadi dia suka daerah dingin tapi terbuka, intensitas mataharinya itu langsung dan sepanjang hari. Kalau di sini pagi sampai ini sudah jam 9, sekitar jam 9 lewat, belum kena matahari. Jadinya seperti itu. Rekomendasi berikutnya adalah sawi pagoda. Ini habis saya panen 2 kali, sudah sangat tinggi ya. Insya Allah dia akan rimbun lagi nanti. Ini aja masih lumayan rimbun karena kemarin rimbun sekali guys, saya panen sudah banyak, ini masih banyak lagi ya. Selama batang utamanya itu tidak digerogoti ulat, nutrisinya akan terus menghasilkan daun-daun baru yang banyak ya. Insya Allah saya mau pindah ke polybag besar sih, agar lebih terpenuhi aja nutrisinya, karena ini kurang lebih sekitar 15 cm nih, 15 kali 15 atau 15 kali 20 cm polybagnya. Ganti yang lebih besar, insya Allah panjang umur. Berikutnya yang bagus untuk ditanam juga, yang rekomendasi untuk ditanam adalah adas. Mungkin kalau teman-teman di Jawa, dataran tinggi, Jawa Barat, atau di mana yang banyak adas itu guys, adas liar, tidak perlu menanam ya, tinggal cari aja. Tapi kalau di sini jarang, jadi harus menanam. Ini rekomendasi karena insya Allah nanti dia akan bisa berbunga, bisa menghasilkan biji lagi. Kemudian dari tunas-tunas ini nih, dari ketiak-ketiak daun bisa keluar tunas, tunasnya bisa di stek, dan ini buktinya sudah hidup. Yang ini sudah hidup, kemudian yang ini belum lama di stek, ini sudah hidup juga, tapi prakaranya belum sebanyak yang tadi ya. Ini masih kelihatan stres-stresnya, tapi daun yang sudah layu dari proses stek sebelumnya itu sudah ini ya, sudah busuk, sudah jatuh-jatuh nih. Jadi insya Allah ini daun yang sehat dan nanti akan makin rimbun. Ini ada ulatnya ternyata guys ya, ulat bikin sarang. Lihat. Rekomendasi berikutnya adalah paprika dan cabai tanduk. Masya Allah, ini tuh kalau sudah ketemu rahasianya guys. Sebetulnya tidak ada rahasia ya antara paprika dan petani. Hanya perlu dirawat dengan kesabaran, medianya subur, ada komposnya, mengandung unsur hara, nutrisi yang dibutuhkan. Insya Allah dia subur dan berbuah terus guys. Nih banyak sekali ya, hanya saja memang lalat buah sangat suka dan bisa besar kok guys, walaupun di daerah panas. Jadi tempat saya itu dataran rendah, mungkin hanya berapa ya, tidak sampai 10, mungkin 10 meter di atas permukaan laut. Ini buahnya sangat lebat kemarin. Itu lagi bakal buahnya banyak sekali guys ya, subur. Ini calon buah, calon bunga banyak juga. Tapi itu ya,
usahakan disemprot dengan yang nabati, yang organik, supaya tidak meracuni diri sendiri. Nah, ini lagi, dia gampang sekali disengat. Ini kemarin sudah setinggi greenhouse cabai tanduknya. Ini yang masih muda, itu kemarin saya buang di bawah sana guys. Banyak sekali, buahnya sangat lebat, tapi saya harus potong. Lihat, buahnya itu lebat begini guys, banyak sekali ya, sangat lebat pokoknya, karena sudah disengat-sengat. Jadi saya potong, rencananya saya mau coba pakai racikan cabai dan bawang putih untuk semprot inseknya. Entah ampuh atau tidak, nanti saya coba ya. Insya Allah juga akan saya dokumentasikan kalau teman-teman penasaran. Dan di sini juga ada lumayan banyak tanaman stroberi yang insya Allah sebentar lagi akan saya buahkan. Kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe ya biar update videonya. Ini sebelumnya memang belum saya niatkan untuk dibuahkan ya, baru akan dicoba. Yang sudah besar-besar ini baru akan dibuahkan. Di dataran rendah nanti kita lihat bisa besar apa tidak. Di dalam mini greenhouse yang ya masih tetap lumayan panas. Sebetulnya di sini tuh panas, apalagi kalau tengah hari terik. Di sini tuh ngap guys. Tapi saya juga heran ya, kenapa kok tanaman ini bisa bertahan. Padahal di luar itu kan lebih sejuk ya, walaupun panas kena angin ya kan. Kalau di sini tuh rasa-rasanya tuh kayak ngap guys. Mungkin karena kandungan anti UV-nya itu ya. Oh ya, hampir lupa. Ini rekomendasi berikutnya adalah asparagus. Jadi asparagus ini yang katanya tanam sekali panen sampai dengan 20 tahun. Sebetulnya bisa lebih sih ya. Karena kalau dia sudah rimbun begini guys, nanti kan dipisah lagi ya kan, ditanam, diperbanyak dari tunas-tunasnya itu. Otomatis dia akan berkelanjutan. Ada lagi. Nah, ini sudah bisa dipisah. Yang ini ada tunasnya tapi belum besar tuh. Kemarin yang ini tunasnya besar-besar guys. Ya, sangat recommended sekali. Dari satu tanaman saja bisa jadi sangat banyak ya, kalau dipecah tunas-tunasnya. Ini kemarin di sini ada 3 tanaman, yang satu sudah saya sendirikan di pot lain. Insya Allah ini nanti akan dijadikan, insya Allah akan saya jadikan 3 lagi ya. Yang ini dibagi 2 supaya jadi banyak.